Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Ini adalah kajian lanjutan setelah kita terliburkan dengan takdir Allah dari mulai bulan Jumadil Akhirah. Sekarang sudah bulan Dzulqa'dah. Jumadil Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Jadi 4 bulan saya tidak kesini. Karena memang kajiannya sebulan sekali. Dan ini menjadi pertimbangan tersendiri nantinya. Apakah akan seperti ini? Karena kalau sebulan sekali, maka kajiannya sangat terputus. Sehingga mengulang yang sudah lalu akan tersusahkan. Yang jelas kita malam ini mempelajari hadis yang ke-6 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza sharibal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab wa lahu fi hadithi Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagal kalbu fil ina'i faghsiluhu 7 marratin wa 'affiruhu thaminata fit turab. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika telah meminum seekor anjing di dalam sebuah bejana salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia membasuhnya 7 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam riwayat Muslim, salah satunya ataupun yang pertamanya adalah dengan pasir. Yang pertamanya adalah dengan pasir. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim juga dari sahabat Nabi Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, jika telah menjilat seekor anjing di dalam bejana, maka basuhlah ia sebanyak 7 kali dan affiruhu, yaitu berikanlah pasir pada yang ke-8. Berikanlah pasir pada yang ke-8. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang hadis yang berkaitan dengan najisnya anjing. Najisnya anjing. Nah, di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seekor anjing meminum. Minum berarti cara minum anjing dengan menjulurkan lidahnya ke dalam sebuah bejana. Salah seorang di antara kalian walagha, disebutkan di dalam kitab Taisir Al-Alam, syariba bi tarafi lisani, dia minum dengan ujung lidahnya. Wa huwa an yudkhila lisanahu fil ma', dia memasukkan airnya ke dalam dia memasukkan lidahnya ke dalam air dan juga ke dalam semua jenis cairan. Artinya bukan hanya pada air berlaku hukum ini, akan tetapi juga semua jenis cairan. Fayuharriquhu walau lam yashrab, dan dia menggerakkan lisan tersebut meskipun dia tidak meminum. Artinya hanya sekedar menjulurkan lidahnya ke dalam bejana yang ada airnya,
Kemudian dia menggerakkan lisannya di situ, walaupun dia tidak meminum sebagaimana yang kita kenal dengan minum. Nah, itu yang dimaksud dengan minum. Di dalam lafaz yang lain, idza walagha. Walagha, seperti yang sudah saya sebutkan, meminum dengan ujung dari lisannya. Kemudian di sini disebutkan, maka hendaklah ia membasuhnya sebanyak 7 kali. Membasuh dengan air sebanyak 7 kali, yaitu bejana tadi. Bejana tadi dia basuh sebanyak 7 kali. Ulahunna bitturab. Yang pertama dari basuhan adalah dengan pasir. Jadi ketika membasuh 7 kali, yang pertamanya dengan pasir. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, basuhlah sebanyak 7 kali, wa'affiruhu, artinya siramkanlah tapi dengan pasir pada basuhan yang ke-8. Pada basuhan yang ke-8. Jadi basuh sebanyak 7 kali dengan air, kemudian basuhan yang ke-8 dengan pasir. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna secara global dari hadis ini disebutkan di dalam kitab Taisir Al-Alam, bahwa ketika anjing adalah termasuk dari hewan-hewan yang tidak disukai, al-mustakrahah, tidak disukai. Kenapa? Karena tahmilu katsiran minal aqdar wal amrad. Karena banyak membawa kotoran dan banyak membawa penyakit. Oleh karena itulah amara syari'ul hakim bi ghaslil ina alladhi walagha fihi 7 marrat. Oleh karena itulah syariat memerintahkan untuk membasuh bejana yang yang ada sebanyak 7 kali. Al-ula minhunna mashubatun bitturab. Basuhan yang pertama dari 7 kali tersebut dicampur dengan pasir. Air dicampur dengan pasir. Liyatil ma ba'daha. Agar dia setelah dikenakan pasir, kemudian baru disiram dengan air. Fatahsulun nadhafatu tammah min najasatihi wa dararihi. Maka akhirnya sempurnalah kebersihannya dari kotorannya dan dari najisnya. Nah, kemudian penulis Fadilat Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah mengatakan ikhtilaful ulama. Di dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apa masalahnya? Yaitu hal yajibut tasbi' wa tatrib. Apakah wajib membasuh 7 kali? Apakah juga wajib untuk dengan pasir? Apakah wajib membasuh 7 kali? Apakah wajib dengan pasir? Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini, walamma kana al-qaulul haqq huwa ma yustafadu min hadzal hadits as-sahih al-wadih, darabna 'anil italah bidzikriha safhan li'annaha la ta'tamid 'ala adillatin sahihatin wadihatin. Maka ketika disebutkan di dalam hadis ini, hadis yang sahih dan jelas, bahwa membasuhnya 7 kali tasbih dan juga tatrib pakai pasir. Karena disebutkan dalam hadis begitu tegas, jadi tidak perlu lagi kita bincangkan. Ya, tidak perlu lagi kita bincangkan, karena Syekh mengatakan karena itulah yang diambil faedah dari hadis yang sahih dan jelas. Dan ini manhaj. Kalau seandainya sudah ada hadis yang sahih, jelas, maka tidak perlu lagi kita untuk terlalu banyak pembicaraan. Pendapat-pendapat yang lain dikesampingkan saja. Karena tidak didasari atas dalil-dalil yang sahih dan jelas. Nah, ini manhaj.
Ini adalah tata cara beragama. Kalau sudah ada dalilnya, hadisnya sahih, ya, kemudian jelas, pendalilannya jelas, maka tidak perlu untuk diperselisihkan lagi. Baik. Sekarang kita ambil beberapa faedah. Penulis mengatakan ma yu'khadhu minal hadits. Kalau saya katakan penulis, maka beliau adalah penulis kitab Taisir al-Allam bi Syarhi Umdatil Ahkam. Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah. Beliau mengatakan at-taghlidh fi najasatil qalb, yaitu najisnya anjing itu adalah najis mughalladhah, najis yang berat, najis yang tebal. Li syiddati qadaratihi, karena saking kotornya. Walidha fa innahu yanjus wa illam tadhhar fihi atharun najasah. Oleh sebab itulah dia tetap najis meskipun tidak terlihat bekas najisnya. Ya, jadi kalau ada orang, misalkan ini Anda minum dia di sini, kemudian kita cek, kan ada bekasnya. Tapi aku lihat ini masukkan lisan ke situ, lidahnya, maka dia najis. Ya, meskipun tidak terlihat bekasnya. Nah, itu yang pertama, bahwa najisnya anjing adalah najis mughalladhah, najis yang berat. Kemudian yang kedua, inna wulughal kalbi fi ina'in wa mithluhu al-akl yunajjisul ina wa yunajjisu ma fadula minhu. Yang artinya sesungguhnya minumnya anjing dalam sebuah bejana itu semisal dengan makannya juga, maka menjadikan bejananya najis. Dan apa yang tersisa dari makanan dan minuman tersebut juga najis. Ini kalau seandainya ada piring, di situ ada makanan ataupun ada air, kemudian dijilati oleh anjing, maka piringnya itu najis, airnya yang tersisa di situ najis, kemudian makanannya yang juga dijilati di situ meskipun tidak terkena, meskipun tidak terlihat juga najis. Paham ya? Ini yang kedua. Yang ketiga, wujubu ghasli ma walagha fihi sab'a marrat. Wajib membasuh sesuatu yang dijilati oleh anjing sebanyak 7 kali. Wajib membasuhnya sebanyak 7 kali. Kemudian yang keempat, wujubu isti'malit turab marratan. Wal aula an yakuna ma'al ula liyatil ma' ba'daha. Yang artinya wajib memakai pasir dari 7 tadi. Dan yang paling utama dilakukan pada awalnya, agar nanti itu pasir dibasuh dengan air setelahnya. Jadi memasirinya atau memberikan pasir padanya pada basuhan yang pertama. Agar nanti basuhan yang kedua, ketiga sampai ke-8 sampai ke-7 itu membasuh dari pasir-pasir tadi. Nah, wa takunu hiya tsaminah al-musyar ilaiha fi riwayatil ukhra. Dan jadi kalau ditanya, Ustaz, 7 atau 8? Karena di dalam hadisnya tadi 7. Faghsiluhu sab'an. Basuhlah 7. Tetapi dalam lafaz yang lain, wa'affiru tsaminata bit-turab. Dan berikanlah pasir pada basuhan yang ke-8. Berikanlah pasir pada basuhan yang ke-8. Berarti ada 8, no? Maka jawabannya, cara berpikirnya begini adalah, yang pertama dengan pasir. Kemudian itu tidak dihitung sebagai yang pertama dari 7 air. Nah, makanya menjadi berapa? 8. Jadi yang pertama dengan pasir.
Baru setelah itu 7 kali basuh dengan air. Maka menjadi 8. Itu yang dimaksud. Bukan berarti ada perbedaan di dalamnya, tetapi kita gabungkan dua riwayat tersebut. Kemudian penulis mengatakan wala farqa baina an yutrah al-ma'u 'ala at-turab aw at-turab 'ala al-ma' aw an yu'khadha at-turab al-mukhtalit bil-ma' fayaghsilu bihi. Amma mashu mawdi'in najasah bit-turab fala yujzi. Yang artinya maka tidak ada perbedaan antara kita siram dulu dengan air di atas, misalkan ini tangan kena najis anjing, kemudian kita berikan pasir lalu kita siram air, bisa begitu. Atau juga adalah ada air kemudian kita kasih pasir kemudian kita gosok-gosok, bisa juga begitu ya. Atau pasirnya digabung dengan air lalu digosok-gosok, bisa juga begitu. Jadi ada 3 caranya. Yang pertama apa tadi? Pasir dulu, baru setelah itu disiram dengan air, baru digosok-gosok. Yang kedua, siram dulu, baru dikasih pasir, baru digosok-gosok. Yang ketiga, air dan pasir dicampur. Nah, kemudian setelah itu apa? Kemudian setelah itu baru dibasuh. Ya, kemudian setelah itu baru dibasuh. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, amma mashu mawdi'i an-najasah bit-turab fala yujzi. Adapun membasuh yang terkena najis dengan pasir saja, maka ini belum cukup. Jadi harus ada airnya tadi. Harus ada apa? Airnya tadi. Nah, faedah yang kelima, inna maqama maqamat turab minal manqiyat atau munaqqiyat yu'ta hukmuhu fi dhalik. Yang artinya kalau ada bahan yang membersihkan najis sebagaimana pasir, maka hukumnya sama. Nah, di sini Syekh lebih condong kepada pendapat bahwa tidak mesti harus pasir. Kalau ada pembersih yang fungsinya sama dengan pasir, maka dia mengambil hukum seperti hukum pasir. Li'annahu laysa al-qasdu lit-turab wa innamal qasdu an-nadhafah. Laysa al-qasd lit-turab wa innamal qasd lin-nadhafah. Karena yang jadi maksud adalah bukan seseorang untuk memakai pasir, tetapi yang paling utama adalah pasirnya menghilangkan najisnya. Nah, kalau seandainya ada dari bahan-bahan yang memang menghilangkan najisnya selain pasir atau sama dengan pasir, maka pada saat itu dia bisa mengambil hukum seperti hukum pasir, gitu ya. Nah, wa huwa madhhabu Ahmad wa qaulu Syafi'i wal mashhur min madhhabihi min ta'ayyanat turab. Yang artinya, dan inilah mazhab Imam Ahmad dan mazhab Imam Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i bahwa harus dengan pasir. Berarti di situ ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib dengan pasir di samping dengan air sebanyak 7 kali. Ada yang mengatakan tidak mengapa dengan selain pasir. Yang penting fungsinya sama dengan apa? Dengan pasir. Bisa dimaklumi ya. Yang penting fungsinya sama dengan pasir.
Wa qawwahu Ibnu Daqiq al-'Id bi anna at-turaba jaa bihi an-nass. Imam Syafi'i mengatakan tetap wajib dengan pasir, tidak boleh tidak dengan pasir. Dan ini dikuatkan pendapat oleh Imam Ibnu Daqiq al-'Id rahimahullah, seorang ulama Islam, ahli fikih dan ahli hadis. Mereka mengatakan bahwa yang disebutkan di dalam dalil adalah penegasan pasir, maka tidak boleh diganti dengan selain pasir. Maka tidak boleh diganti dengan selain pasir. Ini menurut mereka. Taib. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis berkata, wa huwa ahadul mutahhirain. Wa huwa ahadul mutahhirain. Artinya apa? Pasir itu salah satu dari alat untuk mensucikan, di samping air. Di samping air. Wa li'anna al-ma'na al-mustanbita idza 'ada 'ala an-nass bil ibtal fa huwa mardud. Yang artinya, dan karena makna yang diambil intisari jika dikembalikan kepada dalil yang tegas tentang kebatilan, maka itu adalah ditolak. Maka itu adalah ditolak. Yang jelas ini masih menguatkan pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa wajib dengan pasir. Tidak boleh yang semisal dengan pasir apabila terkena jilatan anjing atau air liur anjing. Nah, wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah berkata, wala yaqumul asnan wala sabun aw ghairuhuma maqamat turabi 'ala al-asah. Imam Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, bermadzhab Syafi'i, maka tidak mencukupi atau apa ya bahasanya, tidak mewakili sabun, kemudian pasta-pasta pembersih, atau yang selain dari keduanya, tidak mewakili pasir, menurut pendapat yang lebih sahih. Menurut pendapat yang lebih sahih. Qultu, aku berkata, yaitu Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam, وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره. Telah nampak di dalam pembahasan-pembahasan ilmiah yang kontemporer, yang terbaru, bahwa pasir menghasilkan kebersihan untuk najis ini yang tidak bisa dihasilkan oleh selain pasir. Nah, gitu ya. Wa in sahha hadza fa innahu yadhharu ihda mu'jizati syara' asy-syarif. Kalau seandainya ini sahih, yudhiru, maka ini berarti memperlihatkan mu'jizat, salah satu dari mu'jizat syariat yang sangat mulia ini. Ya, kalau seandainya penelitiannya itu tadi benar, maka itu berarti menguatkan apa yang disebutkan di dalam syariat Islam. Wa lafdhu 'affiruhu yu'ayyidu ikhtisas at-turab. Dan lafaz 'affiruhu, yaitu percikanlah dengan bukan percikan ya, siram dengan pasir. Ini menunjukkan kepada penggunaan pasir, bukan penggunaan yang lain. Li'anna al-'afra lughatan huwa wajhul ardi wat turab. Karena yang namanya al-'afr secara bahasa ini artinya adalah permukaan tanah, permukaan bumi. Permukaan tanah atau permukaan
bumi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu penulis menyebutkan perkara lain. Beliau mengatakan yang keenam, azamatu hadhihi syariah al-mutahharah, keagungan syariat yang mulia ini, yang suci ini. Wa annaha tanzilun min hakimin khabir, bahwasanya ini adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Wa anna muaddiyaha sallallahu alaihi wasallam yantiq 'anil hawa, dan yang menyampaikan syariat ini dari Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsu. وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة. Sebagian ulama agak bingung kenapa harus pakai apa? Pasir. Kemudian kenapa 7 kali ya untuk membasuh najis yang berat ini. Ma'annahu yujadu ma huwa mithluha ghilzatan. Padahal ada yang juga sama beratnya secara najisnya. Tetapi kenapa cuma anjing yang air liurnya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan pasir. Walam yushaddad fit tathhir minha, dan tidak dikeraskan untuk membasuhnya sebagaimana kerasnya bekas air liur anjing. Di sana ada yang lebih berat juga. Hatta qala fariqun minal ulama, sampai sebagian ulama berkata, inna tathira ala hadhil kayfiyah min wulughil qalbi ta'abbudi la tu'qal hikmatu. Sesungguhnya membasuh bekas najis anjing ini sebanyak 7 kali, salah satunya dengan pasir, ini adalah murni ta'abbudi, murni peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa hikmahnya. Sampai seperti itu, ya. Hatta ja'at tibbul hadis biktisyafatihi wa mukabbirati, sampai datang dokter di zaman sekarang yang dia bisa meneliti bekas air liur anjing dengan pembesar sehingga diketahui apa yang dibawa oleh najis tersebut. Fa athbata anna fi lu'abil kalbi mikrobat wa amradan fattakah, maka mereka kedokteran kontemporer di zaman sekarang menetapkan bahwa dalam air liur anjing terdapat mikroba, yaitu kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit yang sangat mematikan. La yuziluhal ma'u wahda, air tidak bisa membersihkannya kalau cuma air saja. Fasubhanal alimil khabir wa hani'an lil muqinin wa wailun lil jahidin. Maha suci Allah yang maha mengetahui, maha mengabarkan, dan berbahagialah orang-orang yang yakin, dan juga celakalah orang-orang yang menolak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, zahirul hadis annahu amun fi jami'il kilab. Yang nampak dalam hadis ini adalah umum hukumnya untuk seluruh jenis anjing. Umum hukumnya untuk seluruh jenis anjing. Anjing ada berapa? Kamu udah tahu anjing. Anjing, macam-macam anjing lah. Ammal kilab allati adhina syari'u bittikhadhiha mithlu kilabis sayd wal hirasa wal masyah, faqad qila inna ijabal ghasli ala ma yahsulu minha fihi haraj. Farrukhsatu bittikhadhiha qarinah taqudu ila takhsisit tasbi'i bighairiha. Yang artinya, ini perhatikan, kemarin kan ada beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah, ada perempuan berjilbab, akan ada yang bercadar memelihara anjing.
Ya. Nah ini jawabannya nih. Adapun anjing-anjing yang diizinkan oleh syariat untuk memeliharanya, seperti anjing buruan, anjing untuk berburu maksudnya, anjing untuk penjaga, dan anjing untuk bertani. Maka ada pendapat yang mengatakan sesungguhnya mewajibkan membasuh sebagaimana anjing-anjing biasa lainnya ini terdapat kesulitan, ya. Dan keringanannya adalah menjadikan anjing-anjing tersebut memang dikhususkan membasuhnya dengan 7 kali pembasuhan. Salah satunya dengan pasir. Jadi semua anjing, ya. Jadi semua anjing. Nah, pas adzan. Baik. Ada yang bertanya? Satu hadis 4 bulan. Berapa menit lagi adzan? Silakan, Pak. Nah, Pak, lanjut. Anjing tadi berburu, bertani, penjaga rumah. Kijang tersebut. Nah, berarti dalam rekaman ini bahwa leher kijang itu terkena liurnya. Pertanyaan kami, satu, dengan ucapan bismillah tadi apakah itu sah sebagai sendiriannya? Yang kedua, bagaimana caranya membersihkan liur yang ada di lehernya tadi? Terima kasih. Nah, ada ayat yang menunjukkan bahwa apabila seorang berburu dengan anjing, maka kemudian dia menyebutkan nama Allah saat melepas anjing tersebut, maka hewan yang ditangkap oleh anjing tersebut halal kalau seandainya sampai mati sebelum disembeli. Halal karena dia melepaskannya dengan mengucapkan bismillah. Yang kedua, apakah kalau anjing itu menggigit kemudian berarti itu najis, wajib dibasuh juga? Tadi kita sudah sebutkan perkataan penulis, yaitu bahwa apabila dia hewan anjing yang dikecualikan seperti berburu, penjaga, dan bertani, maka apa yang ditangkap oleh anjing tersebut dikhususkan dari hukum yang kita bicarakan. Jadi tidak sama hukumnya dikhususkan dari hukum yang kita bicarakan. Artinya apa? Tidak harus dibasuh dengan 7 kali basuhan. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW membolehkan untuk memiliki 3 jenis anjing tadi. Anjing berburu, anjing bertani, dan anjing menjaga rumah. Maka apa yang digigit oleh anjing tersebut, maka itu dikhususkan dari kenajisannya yang wajib untuk dibasuh dengan 7 kali. Berarti tidak harus dibasuh 7 kali. Paham ya? Nah, ayatnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tu'allimunahunna. Dalam surat Al-Maidah ayat 4,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza uhilla lahum." Yang artinya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dihalalkan untuk mereka? Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah wahai Muhammad, dihalalkan bagi kalian hal-hal yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan apa saja yang kalian ajarkan dari anjing-anjing untuk berburu sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fakulu, makanlah. Artinya hasil buruannya halal. Mimma amsakna alaikum, yang yang ditangkap oleh anjing tersebut. Wadhkurusmallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah atasnya, yaitu saat melepas anjing tersebut. Nah, ada, silakan. Baik, boleh saya lanjutkan ya sebelum iqamah. Baik, saya ambilkan dari kitab yang lain selain kitab Taisir Al-Alam, ada beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu permasalahan yang berkaitan dengan apakah memberikan pasir pada basuhan itu pada awalnya atau pada akhirnya. Karena lafaz hadis ada yang mengatakan ulahunna, di awalnya. Ada yang mengatakan ukhrahunna, di akhirnya. Ya. Kemudian ada lafaz hadis lagi yang mengatakan as-sabi'ah bit-turab, yang ketujuh dengan pasir. Yang lafaz yang ketiga. Yang keempat, affirus saminata bit-turab, maka percikanlah dengan pasir pada yang ke-8. Nah, ini 4 riwayat. Bagaimana cara menghadapi riwayat-riwayat ini? Ada yang awalnya, ada yang akhirnya, ada yang ke-7, ada yang ke-8. Maka faedah dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yaitu ulahunna itu lebih kuat. Yang pertama lebih kuat. Kenapa? Karena lebih banyak yang meriwayatkan. Karena lebih banyak yang meriwayatkan. Dan rawi yang meriwayatkan lebih kuat hafalannya. Rawi yang meriwayatkan lebih kuat hafalannya. Kemudian juga sebab yang ketiga adalah karena kalau seandainya dengan pasir itu pada hitungan yang ke-8, berarti membutuhkan pembasuhan lain untuk membersihkannya. Makanya pendapat yang lebih kuat adalah yaitu dengan pasir pada basuhan yang pertama dari 7 basuhan tadi. Dengan pasir pada basuhan yang pertama dari 7 basuhan tadi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa lafaz ada begini. Jika anjing menjulurkan lidahnya pada bejana salah seorang di antara kalian, falyuriqhu, maka hendaklah apa yang ada di dalam bejana tadi dibuang. Nah, tambahan riwayat ini para ulama mengatakan syadzah. Syadzah itu artinya tambahan yang asing, yang menyendiri. Ya. Diriwayatkan oleh Ali bin Mushir dari sekian banyak yang meriwayatkan dari Al-A'mash. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-A'mash. Al-A'mash mempunyai murid-murid. Di antara murid-muridnya yang banyak, tidak ada yang meriwayatkan dengan kata hendaklah buang. Hanya Ali bin Mushir yang meriwayatkan hendaklah dibuang. Oleh karena itu Imam An-Nasai
mengingkari tambahan riwayat ini. Begitu juga Imam Ibnu Abdul Bar, begitu juga Imam Ibnu Mannah, begitu juga Hamzah Al-Kinani, mengingkari tambahan dibuang ini. Dibuang ini diingkari. Nah. Kemudian permasalahan yang berkaitan dengan dua hadis tadi selain yang sudah kita sebutkan, apakah air liur anjing itu najis? Maka terjadi perbedaan pendapat di dalam permasalahan ini. Pendapat yang kita kuatkan adalah bahwa air liur anjing najis. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Nah, kenapa? Karena disebutkan dibasuh sebanyak 7 kali. Ini menunjukkan dalil bahwa dia adalah najis. Bahkan najisnya mughalladhah, najis yang berat. Makanya air liur anjing pendapat yang lebih kuat adalah najis. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya adalah apakah anjing dan bagian-bagian tubuhnya najis? Kalau tadi air liurnya. Kalau anjingnya sendiri dan bagian-bagian tubuhnya, kepalanya, kakinya, badannya, buntutnya, perutnya, apakah najis juga? Maka terjadi khilaf juga di antara para ulama. Pendapat yang kita kuatkan adalah dia suci. Dia adalah suci. Dan ini mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Az-Zuhri, ya. Dan salah satu pendapat dari riwayat Imam Ahmad. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 4. Fakulu mimma amsakna alaikum. Kalau anjing itu dijadikan buruan, makanlah apa yang dipegang oleh si anjing. Apa yang dipegang. Di sini tidak disebutkan digigit, dipegang. Menunjukkan bahwasanya itu tidak najis. Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kecuali kalau tubuh anjing itu dia jilati dengan air liur anjing, air liurnya, maka tubuhnya menjadi apa? Najis. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada orang terkena kaki anjing, terkena badan anjing, apakah wajib membasuhnya sebanyak 7 kali sebagaimana terkena air liur anjing? Maka jawabannya adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan untuk dibasuh dengan 7 kali itu adalah yang kena air liur. Adapun yang tidak terkena air liur seperti anggota-anggota tubuh lainnya, maka dia dibasuh sebagaimana orang terkena najis biasa. Orang terkena najis biasa. Nah, ini pendapat mazhab Asy-Syafi'i, kemudian Al-Hanafi dan Al-Maliki. Jadi pendapat jumhur ulama rahimahumullah ta'ala. Baik. Bagaimana dengan kencing anjing? Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah, ijma' para ulama bahwa air kencing anjing adalah najis. Air kencing anjing adalah najis. Lalu apakah dibasuh sebagaimana
air liur. Maka khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Ada yang mengatakan liurnya saja 7 kali, apalagi kamihnya. Khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan yang ada di dalam hadis hanya air liurnya, adapun kamihnya tidak. Dari khilaf itulah akhirnya ada yang mengatakan harus dibasuh 7 kali karena sama dengan air liur, bahkan lebih parah karena dia kencing. Ada yang mengatakan yang dibasuh 7 kali hanya air liur saja. Kalau seandainya air kencing anjing juga harus dibasuh 7 kali, maka ini saya akan dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Pengakhiran penjelasan padahal penjelasan itu diperlukan tidak boleh. Tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya adalah kalau seandainya anjing makan dari makanan yang keras, untuk misalnya, ya, dia jilat untuknya itu. Kan yang kita bicarakan tadi sesuatu yang cair. Ini kalau seandainya bukan sesuatu yang cair, maka bagaimana itu? Maka jawabannya adalah Imam Nawawi berkata, jika si anjing menjilat pada bejana yang di dalamnya ada makanan yang keras, ya, maka dipisahkan apa yang dijilat dan di sekitarnya. Dan yang tidak terkena bisa diambil manfaatnya karena tetap dalam keadaan suci, ya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, alquha wa ma haulaha wa kulu. Pisahkan yang di sekitarnya dan yang terkena air liur tadi, kemudian makanlah. Nah, baik. Terakhir, apakah babi sama dengan anjing atau tidak? Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, babi yang diharamkan adalah dagingnya untuk dimakan. Tapi apakah dia najis? Artinya orang kalau nyentuh babi, haruskah basuh tangannya? Menurut mazhab Maliki, salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Asy-Syaukani rahimahullah, bahwa dia suci. Bahwa dia suci. Kenapa? Karena asal hukum segala sesuatu suci, ya, dan tidak kita hukumi najis kecuali dengan dalil yang jelas. Kecuali dengan dalil yang jelas. Tapi bukankah diharamkan usaha makan babi? Iya, tetapi itu tidak mengkonsekuensikan najisnya babi saat dia masih hidup. Yang diharamkan adalah makan daging babinya. Tapi saat babinya masih hidup, maka menurut pendapat ini dia tidak najis. Dia tidak najis. Nah, sedangkan pendapat jumhur, mayoritas para ulama dari mazhab Syafi'i, Hambali, kemudian Maliki, bahwa itu adalah najis. Bahkan dinukilkan ijma' oleh Imam Nawawi rahimahullah akan kenajisan babi. Ya, dalilnya aulah khinzirin fa innahu rijs, atau daging babi sesungguhnya dia adalah najis. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kampung Ahlul Kitab, kemudian para sahabat bertanya, bolehkah kita memakai bejana-bejana mereka? Kata Rasul SAW, jangan pakai bejana-bejana mereka untuk makan, ya. Kecuali kalian tidak mendapatkan bejana yang lain, piring yang lain, ember yang lain, gayung yang lain.
Dan itu pun boleh dengan cara basuh dulu, baru setelah itu boleh digunakan untuk makan. Ini menunjukkan bahwasanya daging babi najis. Daging babi najis. Nah, mana yang lebih kuat, Ustaz? Imam Nawawi berkata, "Walaysa lana dalilun wadihun ala najasatil khinzir fi hayati." Kita tidak memiliki dalil yang jelas tentang najisnya daging babi saat masih hidupnya. Dia cuma diharamkan untuk dimakan. Adapun orang memegang, maka dia berarti tidak memegang sesuatu yang najis menurut Imam An-Nawawi rahimahullah. Terakhir ya, hukum air liur babi, apakah najis atau tidak? Jumhur ulama mengatakan najis. Ya, jumhur ulama mengatakan najis. Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa ammal khinzir fa hukmuhu hukmul kalbi fi hadza kulli. Jadi babi sama dengan hukum anjing dalam seluruhnya, yaitu kebanyakan para ulama yaitu najis dia. Cuma tidak dibasuh dengan 7 kali. Dibasuh seperti biasa. Alhamdulillah selesai.